Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang C++ ya. Nah, kemarin kita udah melakukan instalasi dev C++ ya. Nah, hari ini kita akan coba melakukan konfigurasi terhadap dev C++ tersebut. Nah, kalau udah diinstal, kita bisa klik tombol start di sini. Nah, kemudian di sini ada dev C++. Jadi kita klik aja ikonnya di sini ya. Nah, kemudian ini akan muncul layar dev C++ first time configuration ya. Nah, kita pilih di sini English original, kemudian klik tombol next di sini. Nah, kemudian untuk pilihan font, kita pilih defaultnya itu adalah konsola ya. Kemudian colornya ini classic plus, kita pilih yang bisa pilih yang lain juga ya. Dan kemudian ikonnya ini adalah new look ya. Kita tidak ubah apapun. Nah, kalau kamu mau rubah bisa kamu rubah ya font dan colornya serta ikonnya di sini. Kita klik next saja. Nah, kemudian di sini akan muncul dev C++ ini sudah dikonfigurasi dengan sempurna atau sukses ya. Kita klik OK di sini ya. Nah, ini adalah layar tampilan dari dev C++ 5.11. Nah, di sini ada banyak menu ya. Enter and file ya. Kemudian edit, kemudian search, kemudian view, kemudian project, kemudian execute di sini, kemudian tools, style, kemudian window dan help ya, untuk bantuan dari penggunaan dev C++ ini. Nah, saat pertama kali kita ingin membuat sebuah program ya menggunakan bahasa C++ ya, itu kita membuat sebuah project dulu namanya. Jadi klik di sini file, kemudian new project ya. Nah, di sini itu akan muncul beberapa jenis project ya. Ada project basic, kemudian project multimedia, kemudian ada project Win32 dan project konsol ya. Nah, kita pilih di sini ya project basic saja. Kemudian untuk jenisnya kita pilih console application atau program yang berjalan di atas DOS ya, di atas DOS Windows-nya ya. Nah, kemudian untuk tipe projectnya ini kita pilih yang C++ project. Nah, kamu juga bisa menggunakan bahasa C project. Nah, mungkin sekilas dulu tentang bahasa C dan C++ ya. Jadi kalau bahasa C itu diciptakan itu sekitar tahun 1972 ya oleh Dennis Ritchie ya. Dan bahasa ini masih digunakan sampai sekarang dan dia merupakan bahasa yang lintas platform ya. Jadi mulai digunakan dari PC hingga mainframe ya. Kemudian juga dia bisa berjalan di atas sistem operasi Windows ya, kemudian di atas sistem operasi Unix, Linux, Android, di atas sistem operasi Macintosh dan sebagainya ya, lintas platform. Nah, kalau bahasa C++ itu merupakan bahasa yang penerus dari bahasa C. Nah,
Bahasa ini diciptakan sekitar tahun 82 oleh Bjarne Stroustrup, dan ini merupakan bahasa yang mendukung pemrograman berorientasi objek. Jadi kalau C itu masih menggunakan pemrograman terstruktur ya, sedangkan C++ itu sudah pemrograman berorientasi objek. Nah, kita bisa pilih sebagai bahasa default di sini. Dan kemudian ini adalah namanya project 1, ini nama projectnya. Nah, project itu sebenarnya kumpulan dari banyak file, nanti ada kelas dan sebagainya ya. Itu nanti di pertemuan berikutnya itu saya akan jelaskan ya. Nah, tapi kita biarkan aja misalkan sebagai project 1 ya. Atau kalau kita ganti, kita jadikan contoh 1 aja ya nama projectnya ya. Kemudian dia klik OK di sini ya. Nah, kemudian kita simpan di mana projectnya ya. Kita simpan di sini ya. Di sini bikin aja sebuah folder contoh 1, kemudian berikan nama contoh 1, klik save ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini akan muncul project seperti ini, kemudian namanya contoh 1, kemudian di sini ada main CPP. Nah, di sini ada kelas dan debug. Nanti kelas ini untuk pemrograman berorientasi objek. Nah, sementara kita akan menggunakan kelas default di sini ya. Oke. Nah, sebelum kita menggunakan dev C++ ini, mungkin kamu bisa lihat ya contoh tutorialnya di sini ya, di alamat URL ini ya. Ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan software dev C++. Ya. Oke. Nah, kita balik lagi ke dev C++. Nanti di sini akan muncul beberapa menu ya, seperti tadi sudah saya jelaskan. Menu tersebut akan terbuka kalau kita sudah membuat sebuah project ya. Jadi kita misalkan sudah membuat project, nah maka kita bisa menyimpan project tersebut ya. Nah, di sini yang berhubungan dengan project. Nah, kemudian main.cpp ini adalah kode utama dari project ini. Jadi nanti yang akan dijalankan itu adalah main CPP ya, seperti ini ya. Nah, untuk main CPP nya ya, nah kita akan coba ambil dari contoh yang ada di website ini ya, di cs-uno.edu ya. Kita akan copy paste ke sini ke dev C++ nya ya. Nah, kita copy pastekan seperti ini ya. Oke, nah itu akan berbentuk seperti ini ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu ya, apa yang dimaksud dalam kode yang terdapat di dalam program main CPP ini ya. Nah, di sini ada direktif include ya. Jadi ini merupakan deklarasi untuk menggunakan library ya yang ada di C++. Jadi kalau library C++ itu dia menggunakan IOStream ya. Sedangkan kalau di bahasa C itu dia menggunakan stdio ya. Nah, kalau di compiler yang lain itu dia mesti iostream.h, artinya .header ya, seperti itu. Tapi kalau di compiler dev C++ kita tidak memasukkan .h ini, cukup namanya saja iostream nama
kelasnya itu adalah IOStream ya. Nah, kemudian kita bisa banyak menggunakan library ya. Jadi kalau kita misalkan mau format itu bisa menggunakan conio.h dan sebagainya ya. Nah, karena di sini kita menggunakan string ya, kelas string, maka kita masukkan juga ke dalam include ya. Jadi tanda pagar ini merupakan tanda direktif atau pengarah bahwa kita menggunakan kelas IOStream. Kemudian ini juga kita menggunakan kelas string ya, seperti itu ya. Nah, ada satu tambahan khas dari dev C++. Nah, kita harus menggunakan ini namespace standar atau namespace std. Nah, kemudian di int main ya, int main ini merupakan program utama dari C++ tersebut ya. Dan kelas main ini mengembalikan tipe data integer di sini. Ya, kemudian di penulisan ini merupakan kurung kawal buka dan kurung kawal tutup, itu selalu diakhiri seperti itu untuk program utama dari C++. Dan setiap kode yang ditulis di bahasa pemrograman C++ itu diakhiri dengan tanda titik koma seperti ini ya. Titik koma seperti ini. Seperti ini ya. Dan kemudian di sini ada return ya. Return. Nah, return ini merupakan pengembalian dari tipe integer. Jadi kalau return 0 ini merupakan bahwa program yang kita gunakan ya itu sudah berhasil dijalankan atau dijalankan dengan sukses itu ya. Seperti itu. Nah, kelas ya yang di sini itu kita masih belum gunakan ya. Nanti kalau kita sudah masuk ke pemrograman berorientasi objek itu baru kita menggunakan kelas. Nah, sementara kita menggunakan main CPP saja ya. Nah, kemudian di sini ada pendeklarasian sebuah variabel ya. Variabel bertipe string dengan nama variabelnya ini s ya. Ini bisa kita lakukan kalau kita sudah menggunakan string ya. Makanya kenapa kita menggunakan include string ini, karena kita ingin menggunakan variabel tipe string. Nah, kalau di bahasa C itu nggak ada ya. Adanya itu hanya di bahasa C++ ya. Nah, kemudian stringnya itu kita isi dengan this is a test ya. Ini adalah contoh. Kita ganti ke satu. Ini contoh program C++. Nah, ini merupakan contoh sederhananya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada cout. Nah, cout ini merupakan objek ya untuk menampilkan variabel string ini ya. Jadi dia menggunakan tanda seperti ini ya. Tanda siku lebih kecil 2 kali, kemudian ini nama variabelnya. Nah, kemudian diakhiri dengan endline atau enter ya. Nah, kemudian karena ini program konsol ya, nah maka supaya dia tampil, nah kita panggil pemanggilan sistem pause ya. Sistem pause, maka dia windownya itu tidak akan menghilang langsung ya begitu program ini dijalankan. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini merupakan contoh program C++ yang sederhana sekali ya. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya itu kita akan membahas bagaimana
menggunakan pemrograman yang lebih kompleks ya. Nah, bahasa C++ ini termasuk bahasa yang level tingkat tinggi ya, bahasa yang tingkat tinggi. Prosesor Celeron atau Core i3. Nah, bahasa C++ ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, high level language sifatnya. Jadi sama seperti bahasa Pascal ya, kemudian Basic dan sebagainya. Nah, kebalikannya itu adalah bahasa level rendah atau bahasa mesin ya, dimana kode-kodenya itu hanya bisa dimengerti oleh bahasa mesin. Nah, untuk komputer supaya bisa memahami bahasa tingkat tinggi itu maka dia memerlukan sebuah penerjemah ya, atau translator. Nah, translator ini ada dua tipe. Yang pertama itu interpreter dan yang satu lagi compiler ya. Nah, kalau interpreter itu dia akan menerjemahkan baris per baris seperti ini. Jadi dia akan membaca mulai dari paling atas ya dan seterusnya. Itu interpreter. Jadi dia kalau pada saat dijalankan kemudian ada masalah, maka dia akan langsung berhenti seketika seperti itu. Nah, kalau compiler itu dia akan membaca langsung semua dan akan diterjemahkan ya. Nah, ini merupakan kode sumber ya. Jadi main CPP ini merupakan source code atau kode sumber dari sebuah program ya. Sebuah program. Nah, prosesnya dari source code ini oleh compiler itu akan dikompilasi ya. Dikompilasi sehingga menghasilkan berbentuk sebuah kode objek ya. Nah, kalau di bahasa Java, kode objek ini bisa dijalankan asal dia punya interpreter Java di mesin apapun ya, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk supaya kode objek ini bisa langsung dijalankan tanpa menggunakan tools dev C++ ini, maka kita harus compile. Jadi dia langsung akan dikompil sekaligus ya, digabungkan dengan berbagai macam header dan file-file library ya, sehingga bisa langsung dijalankan oleh sistem operasi tanpa menggunakan development toolsnya. Nah, ini proses ini yang disebut dengan linking ya. Jadi kode objek di link dengan file-file library sehingga bisa langsung dijalankan seperti itu ya. Nah, kita coba untuk menjalankan kode program seperti ini ya. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Kita klik execute di sini, kemudian kita pilih compile and run ya, atau F11. Nah, sebelum dijalankan dia minta untuk file main ini disimpan dulu ya. Kita save dengan nama main, klik save di sini. Nah, kemudian dia akan melakukan kompilasi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini merupakan file contoh 1.exe. Nah, dia akan menampilkan tulisan ini contoh program C++ ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada muncul press any key to continue ya, karena tadi kita melakukan pemanggilan sistem pause itu ya.
sistem pause seperti ini. Nah, kalau udah kita klik spasi di sini apapun ya. Nah, seperti itu ya. Itu hasil program yang dijalankan. Nah, ini kita lihat di compilation resultnya ya. Ya, di sini errornya nggak ada, kemudian warning juga nggak ada, kemudian nama output filenya di sini ya, contoh 1.exe, kemudian sini output size-nya. Nah, waktu kompilasinya ini 4,11 detik ya, cukup cepat ya. Kalau program kamu panjang, misalkan berapa juta baris ya, tentu saja kompilasinya akan jauh lebih lama ya. Nah, kita lihat di sini di foldernya contoh 1 ya. Nah, di sini ada ya, di sini ada programnya 1,83 mega. Nah ya, nah sedangkan contoh 1 source code-nya yang main ini tuh besarnya 1 kilobyte. Mengapa ini menjadi besar? Ini karena sudah digabungkan dengan berbagai macam library ya. Jadi kalau kamu pindahkan program ini ke komputer lain, maka dia akan jalan ya tanpa menggunakan dev C++ itu lagi ya. Kita bisa klik di sini, kita jalankan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia akan bisa langsung dijalankan file exe-nya ya. Jadi dia tidak membutuhkan aplikasi apapun lagi ya. Oke di sini. Ya, seperti itu. Nah, misalkan oke, itu udah jalan ya. Nah, misalkan tidak selalu ya kita menjalankan aplikasi ini seperti ini selalu mulus. Nah, ini kadang terjadi kesalahan ya. Misalkan kesalahan sintaks. Nah, kesalahan sintaks itu apa? Kesalahan sintaks itu adalah kalau kita misalkan tidak menuliskan tanda titik koma di akhir baris suatu kode C++ ya. Jadi pada saat di compile ya seperti ini, execute, di compile, nah dia akan muncul error di sini ya. Nah, nih di baris 9 ini ya, expected analyzer before S ya. Hanya karena tidak ada satu titik koma di sini, itu akan menghasilkan 2 kesalahan ya. Ya, di 9 dan 10, di baris 9 dan 10 ini seperti ini. Jadi kita tambahkan. Nah, ini merupakan kesalahan sintaks. Artinya kalau kita menulis program C++, kita harus perhatian sekali dengan kode yang kita tulis. Jangan sampai kita ada salah ketik seperti itu. Jadi kita tidak bisa menggantikan titik koma ini dengan titik 2 misalkan. Nah, ini akan salah hasilnya ya. Ini kita udah execute, kita compile, itu juga salah. Nah, jadi 3 malah salahnya ya. Nah, ini hati-hati, ini disebut dengan kesalahan sintaks. Jadi kita harus pastiin bahwa ini titik koma bukan titik. Nah, seperti ini. Dia tidak akan error ya kalau kita udah menggunakan titik koma ya, seperti itu. Dia tidak akan munculkan error. Nah, itu kesalahan pertama. Jadi itu kesalahan sintaks ya, salah penulisan. Nah, ada lagi kesalahan yang lain, itu kesalahan logika. Nah, kesalahan logika itu misalkan kalau kita misalkan mencari luas lingkaran itu kan ada nilai pi, pi-nya kan 3,14. Nah, tapi kalau kita salah definisikan 3,14 menjadi 3,41 ya, tentu saja hasilnya salah ya, karena secara logika itu tidak benar ya. Nah, kemudian ada juga misalkan kesalahan runtime. Yang ketiga itu ada kesalahan runtime. Secara program, secara sintaks tidak ada salah, kemudian secara logika juga tidak ada kesalahan. Tapi pada saat dijalankan bisa saja program itu error. Nah, ini kenapa error? Karena
misalkan pembagian dengan 0 ini merupakan kesalahan runtime. Jadi misalkan A ditambah B, A dibagi B ya. Misalkan ada dua variabel A dibagi dengan B. Nah, A-nya 5, B-nya 0. Kamu masukkan pada saat melakukan input. Nah, itu akan terhenti karena terjadi pembagian dengan angka 0 atau divide by 0 ya. Nah, inilah pentingnya kita memahami kaidah penulisan di C++. Nah, nanti kalau kamu salah misalkan seperti ini ya, kemudian kita compile ya. Nah, ini ada error-error seperti ini. Nah, ini disebut dengan bug ya, atau kesalahan di dalam program. Nah, untuk pencarian menemukan kesalahan inilah disebut dengan proses debugging ya, debugging. Nah, dulu memang komputer sebesar lemari dan ada kutu yang masuk di sana yang menyangkut sehingga mesin tidak bekerja, makanya disebut dengan bug. Nah, tapi sekarang sudah tidak ada bug atau kutu seperti itu ya. Jadi tetap aja namanya bug ya, kesalahan di dalam pemrograman. Oke. Ya. Jadi kita udah tahu seperti itu ya. Kita save semuanya ya. Gitu. Nah, ini merupakan contoh pertama bagaimana menggunakan Dev C++ dan kita membuat sebuah program yang sederhana ya, menggunakan bahasa pemrograman C++ di atas compiler Dev C++ 5.11. Nah, mungkin itu dulu ya pertemuan kita hari ini, bagaimana menggunakan compiler Dev C++ dengan sebuah program sederhana ya, dan menjalankannya ya, mengcompile dan melink sehingga menjadi sebuah program yang bisa dijalankan di atas sistem operasi. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini ya, kamu bisa kasih like ya, kemudian komen kamu tentang video ini saya tunggu ya, kemudian bagikan video ini ya ke teman-teman kamu ya, dan pastiin ya kamu kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga ya. Dan pastiin buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nenang, ayo di subscribe dulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten seputar dunia IT. Dan kamu klik belnya, jadi kalau ada video baru dari saya itu langsung notifikasinya muncul di YouTube kamu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.